Penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh penyidik KPK sudah bergabung bersama kami mantan penyidik KPK M. Praswat Nugraha dan pakar hukum pidana Untar, Bapak Heri Firmansyah. Tadi juga sebelumnya kuasa hukum Hasto, Alfon Kurnia Palma, sebetulnya sudah mengkonfirmasi hadir, namun menjelang dialog, Alfon membatalkan dialog hari ini. Saya akan menyapa narasumber saya sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat petang Pak Praswat, Pak Heri. Selamat malam. Baik, selamat malam. Pak Heri, Mas Said. Saya mau ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, saya ingin meminta tanggapan Anda sebagai ahli hukum pidana begitu berkaitan dengan penahanan Hasto tadi malam. Seperti apa Anda melihat penahanan ini? Ya, ini tentunya suatu yang niscaya ya, yang harus dilakukan oleh KPK ya, bahwa perkara ini harus ada titik akhirnya. Itu tentunya harus segera disampaikan. Bicara tentang kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, saya rasa semua itu terpenuhi. Karena bola liar atau bola panasnya di KPK, kalau seandainya KPK hanya jalan tapi jalan di tempat ini, atau dia bergerak secara lambat, begitu menjauhi dari persoalan yang harusnya dituntaskan. Maka menurut saya suka tidak suka, pimpinan KPK periode ini memang harus mengambil tindakan tersebut ya, dan dari narasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dan oleh Hasto Kristianto sendiri kan sudah disampaikan, sudah siap bahkan kan kalau bahkan dilakukan penahanan atau upaya paksa tadi. Nah, ketika ini terjadi, yang jadi persoalan berikutnya adalah ketika ada upaya pra-peradilan kedua yang coba diajukan oleh tim kuasa hukum yang tadi kita juga cermati dari dialog prolog awal tadi, penghantar awal, bahwa ini dianggap tidak menghargai proses pra-peradilan. Nah, dalam konteks kacamata pra-peradilan, ya mungkin juga kita bisa melihatnya dalam berbagai ragam perspektif ya, bahwa bisa saja di satu titik kita mengatakan hargai dong pra-peradilan dari seseorang gitu ya, karena ini hak hukum seseorang untuk dipenuhi. Tapi di sisi yang lain tentunya, kalau bicara tentang ketentuan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 31 1999 Junto 20 2001, tepatnya di pasal 25, itu kan dikatakan bahwa di tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan yang berkaitan dengan perkara korupsi harus dilakukan secara cepat. Nah, maka ini akan menjadi tafsir yang berbeda, apalagi sudah masuk kepada upaya paksa penahanan, Bang Said. Jadi saya rasa KPK menyikapi hal ini juga harus dengan ketegasan ya, ketegasan sikap ya. Kalau memang mau digulirkan perkaranya, sebenarnya punya hak hukum juga gitu ya, mengingat pra-peradilan sebelumnya sudah terlaksana, sudah selesai, tahapan tersebut dilewati oleh tim kuasa hukum Hasto Kristianto dan hasilnya sudah keluar. Cuman konteksnya yang pra-peradilan yang kedua ini kan apa gitu ya. Kita belum tahu semuanya arahnya kemana, tapi rasa-rasanya mungkin tidak akan jauh dari yang sudah diajukan sebelumnya gitu. Dan sekarang mekanisme pra-peradilan itu menurut saya lebih condong untuk sebenarnya worst scenario mereka sudah tahu mungkin akan kalah, tapi setidak-tidaknya mereka sudah dapat informasi awal apa alat bukti yang digunakan oleh penyidik dalam penetapan tersangka. Nah, ini strategi saja menurut saya, tapi kalau diikuti terus, saya rasa tidak akan ada kunjung kepastian akhirnya seperti apa kasus ini bergulir nanti. Begitu Bang Said. Baik, artinya Pak Heri, Anda mengatakan bahwa penahanan Hasto ini sebenarnya tidak ada pertentangan dengan pra-peradilan yang saat ini sedang diajukan, begitu ya Pak Heri ya? Ya, karena proses pra-peradilan sendiri, kalau kita menyoal pra-peradilan kan ini pra-peradilan kedua gitu ya. Bukan sama sekali tidak ada pra-peradilannya. Jadi sudah pernah dilaksanakan. Yang kita tidak tahu materi apa yang akan disoal di yang kedua ini. Tapi kalau kita lihat harusnya secara kita mengikuti perjalanan kasus ini sampai ke pra-peradilan yang pertama kemarin selesai, rasa-rasanya tidak akan jauh berbeda. Tapi kan hukum seseorang untuk mengajukan boleh-boleh saja. Nah, tapi dalam pasal 82 KUHP juga dikatakan kan pra-peradilan itu gugur kalau pokok perkaranya disidangkan. Nah, masalah tafsir, masalah frase kapan disidangkan, kapan itu berhenti ketika menyentuh pokok perkara, memang jadi bagian yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas 102
garis miring PUU 13 Romawi tahun 2015 menyatakan bahwa untuk memutus tafsir-tafsir yang berbeda tadi, pokok perkara itu dinyatakan dengan tegas ketika sidang pertama dilakukan. Nah ini kan sidang pertamanya belum. Kalau lihat penangguhan penahanan ada masa perpanjangan penahanan, maaf bukan penangguhan penahanan ya, selama 20 hari. Nah apakah dalam rentang waktu itu pra peradilannya terlebih dahulu jalan atau malah KPK sudah menggulirkan ke pengadilan dan sudah disidangkan perkaranya. Tinggal itu yang kita lihat Bang Sayed saya rasa. Baik, saya mau ke Bang Praswat. Bang Praswat, sebagai mantan penyidik KPK, menurut Anda pertimbangan apa yang membuat penyidik KPK akhirnya dengan tegas menahan Hasto meskipun proses pra peradilan masih berlangsung, tapi penahanan harus dilakukan. Dari pengalaman Anda seperti apa Anda melihatnya? Ya, saya pikir kan sebenarnya perkara ini sudah sangat-sangat lama berlangsung. Jadi dari Januari 2020 sekarang sudah 2025 sudah 5 tahun. Jadi yang perlu kita ingat juga ini ada 2 pasal, ada 2 sprindik 152 dan 153. 152-nya pakai pasal 21 menghalang-halangi penyidikan, 153 pakai pasal 5. Pak Hasto akan kemarin pada saat proses penahanan yang saya lihat dia ditahan menggunakan sprindik 152, artinya pakai pasal 21 dengan ancaman 12 tahun. Ini 60 20, 40, 30, 30, jadi 120 hari maksimal proses masa penahanan. Nah, yang bisa kita cermati adalah kenapa kemudian kok teman-teman KPK misalnya melaksanakan penahanan sekarang. Saya pikir itu bukan satu pertanyaan yang kami di dalam proses penyidikan itu sebenarnya biasa-biasa aja. Jadi ini sebenarnya satu proses bisnis yang normal sekali berjalan seperti biasa. Ada tersangka, kemudian kita lakukan penahanan, lalu kemudian pelengkapan berkas perkara dalam 120 hari maksimal, lalu dilimpahkan ke P19 dan P21 Jaksa Penuntut Umum KPK, lalu dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Jadi tidak ada yang istimewa. Kenapa kemudian hari ini kemudian seluruh banyak yang menjadi istimewa ya karena Pak Hasto adalah sekjen PDIP. Jadi ini juga sebenarnya satu hal yang harus juga kita mulai belajar ya sebagai bangsa dan negara, mulai belajar lebih dewasa dalam melaksanakan atau dalam menghadapi proses penegakan hukum, terutama penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, karena kita tahu bahwa korupsi itu akan sangat bersahabat erat dengan kekuasaan. Jadi kalau kita bertanya bahwa mengapa kemudian tokoh-tokoh politik atau kemudian pejabat eksekutif, pejabat legislatif dan lain-lain yang kemudian menjadi tersangka, karena memang korupsi itu memang harus berjalan beriringan dengan kekuasaan. Kalau tanpa kekuasaan dia bukan korupsi, namanya dia pencurian namanya begitu. Jadi sekali lagi saya pikir simple as bahwa saya yakin bahwa proses penyidikan ini sebenarnya ya tidak ada yang istimewa. Saya lihat ya, bahkan memang semua kita sudah sama-sama tahu ini sudah terlalu lama sekali kasus ini dan memang harus segera diputus lingkaran yang tidak akan ada ujungnya jika misalnya kemudian kayak seperti Pak Heri kemarin tadi barusan sampaikan, dijelaskan beliau bahwa ini harus ada kepastian hukum, karena nggak mungkin kemudian proses penyidikan terus dilaksanakan tapi kemudian saat ada upaya gugatan pra-peradilan harus berhenti. Nanti begitu upaya peradilannya gagal di pengadilan PN Jakarta Selatan, lalu sehari kemudian diajukan lagi pra-peradilan, lalu berhenti lagi penyidikannya. Lalu kemudian nanti begitu rentang 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan maksimal pra-peradilan digelar, pra-peradilannya kemudian 1 minggu kemudian diputus lagi bersalah, lalu tetap lagi diajukan lagi keesokan harinya, terus penyidikannya berhenti. Justru malah yang akan tercipta adalah kekacauan hukum, bukan kepastian hukum, malah ketidakpastian hukum yang lahir, bahkan malah bisa menimbulkan kekacauan hukum karena semua perkara berjalan yang ada di KPK, di kejaksaan maupun di kepolisian, tidak hanya pra-peradilan di KPK ini, kita ngomong peradilan, semua penegak hukum itu bisa diajukan pra-peradilan. Jadi
bisa kita bayangkan bahwa kemudian bagaimana proses penegakan hukum di seluruh Indonesia terhadap perkara yang sedang berjalan saat ini jika pra-peradilan bisa menghentikan berjalannya proses penyidikan. Justru malah itu adalah disinformasi menurut saya, itu informasi yang menyesatkan jika kemudian ada orang yang berkata bahwa ketika seseorang mengajukan proses pra-peradilan, maka harus berhentilah proses penyidikan yang menjadi satu rangkaian penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan lain-lain. Seperti itu, Mas Said. Baik, artinya ini adalah sesuatu hal yang biasa begitu ya dalam proses penyidikan di KPK dan ini saja. Iya, ini sekaligus juga menjawab bahwa dari kuasa hukum Hasto yang mengatakan bahwa tidak menghormati pra-peradilan yang sudah diajukan. Jadi ini ternyata sudah sesuai dengan prosedur begitu ya, Bang Praswat. Saya mau ke Mas Heri. Pak Heri, dari kacamata hukum atau mungkin lebih ke akademis begitu ya, kira-kira pertimbangan seperti apa sih biasanya mengharuskan lembaga penegak hukum seperti KPK menahan seorang tersangka begitu? Dan kalau kita kaitkan dalam konteks Hasto, kenapa kemudian KPK harus segera menahan Hasto? Yang Anda lihat seperti apa? Tentunya memang alamat pertanyaan ini bisa menjawab secara gamblang adalah KPK ya selaku penyidik dalam perkara tersebut ya. Apa yang menyebabkannya? Cuman dari pendekatan kacamata hukum acara pidana Undang-Undang 8 1981 pasal 21 KUHP itu kan mensyaratkan tentang penahanan. Ada dua hal di situ, Bang Said, ada syarat objektif dan subjektif. Nah, mungkin yang di soal ini subjektivitas yang mungkin dianggap oleh pihak Hasto dan kawan-kawan tentunya nggak mungkin akan menyoal hal yang objektif karena di situ akan jadi perdebatan hukumnya. Mengapa kemudian dia yang bersangkutan tetap ditahan, walaupun mungkin akan sudah ada yang menjamin tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya, atau mengulangi tindak pidana atau malah berbuat tindak pidana baru dalam konteks ini. Tapi bagaimanapun kan ada syarat objektif tadi ya, penahanan dan lain sebagainya juga yang sebenarnya bisa dikaitkan dengan syarat penahanan tadi. Tapi di konferensi pers KPK sebenarnya kan sudah dijelaskan juga mengapa kemudian ditahan tadi dengan alasan-alasan yang sebenarnya masuk kategori yuridis. Tapi kalau namanya penolakan, siapapun pihak yang berperkara saya rasa tidak akan menerima penjelasan dalam konteks tersebut ya. Pastinya pasti ada upaya untuk kemudian menggagalkan atau berhadapan-hadapan dengan hal itu. Itu hal yang menurut saya sangat bisa dipahami dalam konteks konstelasi dunia hukum kita ya, bahwa itulah yang praktik yang memang akan terjadi. Jadi memang masing-masing punya hak hukum yang dilindungi ya, tapi dalam konteks tertentu memang akhirnya ada hal yang harus ditetapkan yang itu tidak mungkin menyenangkan setiap orang. Mungkin pendekatan dari penjelasan itu saya rasa akan bisa memahamkan kita. Saya juga sebagai akademisi dan praktisi hukum juga kadang tidak semuanya apa yang kita harapkan sesuai dengan berjalan dengan sama beriringan dengan teorinya. Kadang ada hal-hal praktek misalnya bahasa demi hukum dan lain sebagainya itu kan bahasa tafsir yang sangat luas begitu. Tapi dalam konteks tertentu akan dikaitkan dengan perkaranya. Jadi perkara itu punya karakteristik tersendiri, Bang Said ya. Karena itu tadi saya ditanyakan ke saya, alamat pertanyaan ini harusnya diarahkan ke lebih tepat ke KPK yang menjelaskan hal itu. Tapi dari segi pendekatan hukum acara pidana itu yang bisa saya sampaikan, Bang Said. Terima kasih. Baik, Pak Heri, nampaknya kita sudah terhubung juga dengan kuasa hukum dari Hasto, Pak Magdir Ismail. Selamat malam, Pak Magdir. Selamat malam. Baik, kita sudah berdialog beberapa menit terakhir ini, Pak Magdir, berkaitan dengan penahanan Hasto. Saya ingin meminta langsung tanggapan dari Anda atau pernyataan dari Anda berkaitan dengan penahanan Hasto. Sebelumnya kita dengarkan juga ada pernyataan bahwa penahanan Hasto ini tidak menghormati proses pra-peradilan yang sedang diajukan. Seperti apa sebenarnya? Silakan. Ya, itu salah satu di antaranya apa yang kami jadikan argumen mengenai penahanan. Ya, karena bagaimanapun juga kami sudah berkali-kali menyampaikan kepada pihak KPK supaya sabar aja dulu, kita tunggu dulu hasil dari proses pra-peradilan ini. Ini yang pertama kenapa kami juga meminta supaya penahanan itu tidak dilakukan. Karena memang secara kami melihat bahwa kemarin itu memang ya informasi bahwa akan dilakukan penahanan itu kami sudah mendengar itu gitu loh. Sehingga pada
pagi hari kami juga sudah mempersiapkan bahwa kami meminta supaya dilakukan penangguhan penahanan. Meskipun seketika itu juga, meskipun kami belum tahu apa alasan penahanan. Dan memang dari surat perintah penahanan itu tidak ada alasan yang konkret dan rasional ya, apa yang menjadi alasan melakukan penahanan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kami merasa keberatan dengan penahanan ini. Karena kalau penahanan itu dilakukan oleh Ketua KPK, ya, KUHP mengatakan bahwa kewenangan-kewenangan upaya paksa itu hanya ada pada penyidik atau penuntut umum atau hakim. Nah, Ketua KPK ini menurut Undang-Undang KPK pasal 21, mereka itu tidak punya kewenangan sebagai penyidik dan juga tidak mempunyai kewenangan sebagai penuntut umum. Jadi apa yang menjadi dasar kewenangan memerintahkan melakukan penahanan? Itu yang menjadi masalah pokok gitu loh ya di dalam persoalan ini. Mari kita jernih melihat itu. Karena begini, bagaimanapun juga mengapa kami melihat bahwa ada sesuatu yang salah dalam penanganan perkara ini. Ini tidak bisa dilepaskan dari kejadian atau keadaan-keadaan pada 16 Desember ketika pimpinan KPK dilantik. 17 Desember diumumkan pemberhentian keanggotaan di PDIP mantan Presiden Joko Widodo. Kemudian dan seterusnya sampai pada Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Itu tanggal 17 itu diumumkan seperti itu. Tanggal 18 ada laporan pengembangan hasil penyidikan. Tanggal 23 Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh pimpinan KPK. Apakah benar ya dengan sekuens waktu seperti ini ada bukti permulaan yang mereka peroleh di dalam menetapkan sebagai tersangka ini? Apalagi ini ada dua sangkaan. Sangkaan pertama melakukan penghalang-halangan penyidikan. Sangkaan kedua adalah melakukan suap menyuap. Terhadap perkara suap ini, ya, ini kan sudah ada putusan yang inkrah, yang jelas dan terang benderang bahwa Mas Hasto itu tidak ada urusannya dengan suap menyuap itu. Begitu juga dengan halnya dengan sangkaan melakukan perintangan penyidikan. Ini yang kami persoalkan di dalam proses pra-peradilan kemarin. Tetapi sayangnya hakim pra-peradilan tidak mau melihat itu. Dia mencoba melompat hal yang tidak sepatutnya terjadi. Ya. Mengapa hakim keluar dari pattern bahwa proses hukum kita itu harus dilakukan dengan cepat dan biaya murah? Malah yang dia lakukan adalah dia tidak mengatakan tidak menerima permohonan pra-peradilan ini. Artinya apa? Dia memperpanjang proses hukum terhadap pra-peradilan ini. Nah ini yang kita sesalkan gitu loh ya. Sekali lagi kalau soal penahanan kemarin ini real menurut hemat kami itu adalah penahanan yang tidak sah. Ya, meskipun itu proses selanjutnya dilakukan oleh penyidik, tetapi ini proses awalnya dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan. Dan apalagi ini dimulai dengan proses politik yang seharusnya tidak terjadi. Ini kira-kira yang menjadi alasan pokok kami mengapa kami mempersoalkan soal penahanan Mas Hasto ini. Baik, Pak Magdir, artinya Anda mau mengatakan bahwa ini erat sekali kaitannya dengan intervensi politik begitu ya. Namun saya mau fokus di pernyataan awal Anda tadi mengatakan bahwa tidak ada alasan konkret dalam surat penahanan itu. Saya ingin ke Mas Praswat. Mas Praswat tadi Anda mengatakan bahwa penahanan ini adalah hal yang biasa saja begitu. Nah keterangan dari Pak Magdir bahwa tidak ada alasan konkret dalam penahanan itu. Seperti apa sih biasanya dalam menahan tersangka di KPK? Apakah memang harus dijelaskan secara rinci apa kemudian alasan yang harus mengharuskan penyidik KPK menahan seorang tersangka? Ya, secara teknis penyidikan, Mas Said, tidak pernah kita menyusun surat perintah penahanan atau BA penahanan itu dengan alasan misalnya ya alasan subjektif itu kan ada salah satu menghilangkan barang bukti, tidak kemudian dikhawatirkan dia mengulangi kejahatannya atau kemudian dia melarikan diri dan lain-lain. Jadi dalam berita acara penahanan kami hanya melaksanakan proses penahanan ini dilakukan atas sekian. Misalnya kalau ini kan
pakai sprint 152 ya, pasal 21. Pasal 21 itu ancaman hukumannya 12 tahun, sehingga kemudian dia 20, 40, 30, 120 hari. Jadi dia nanti akan running tuh, argonya 120 hari maksimal. Kalau 120 hari maksimal tidak bisa dilimpahkan pengadilan ke pengadilan P19, P21 tidak selesai, maka harus lepas demi hukum. Nah, kalau kemudian kenapa kemudian KPK melakukan penahanan? Pastinya teman-teman penyidik ya, teman-teman penyidik yang bisa menjawab, karena itu di luar kapasitas saya, karena saya juga sudah mantan. Nah, tapi secara teknis biasanya kita melakukan penahanan itu ya dalam rangka kelengkapan berkas perkara, karena perkara ketika dilimpahkan di pasal P19 itu sudah berikut berkas perkara, alat bukti, termasuk si tersangka. Jadi ini adalah rangkaian kelengkapan berkas perkara. Nah, untuk itu dilakukan penahanan. Kalau kemudian misalnya mengapa kok ditahan, ya memang itu kewenangan penyidik. Ya. Alasan subjektifnya apa? Penyidik di KPK yang sedang berjalan sekarang, teman-teman saya juga, rekan-rekan saya, itu pasti memiliki alasan dan jawaban, meskipun kami tidak pernah menuliskan itu di dalam alasan sebabnya, misalnya dikhawatirkan melarikan diri, itu nggak pernah kita tuliskan di dalam berita acara. Namun kalau misalnya mau diuji oleh teman-teman kuasa hukum maupun teman-teman tersangka yang kemudian dilakukan penahanan, itu kan bisa diajukan diuji juga di pra-peradilan. Proses penahanan itu juga bisa diujikan di pra-peradilan. Nah, untuk proses yang hari ini terjadi dengan Pak Hasto, sebenarnya KPK sudah melakukan penahanan, sudah mungkin ya sejak 2005 itu ya, 2005, 2006 itu kami mungkin udah ratusan, mungkin sampai mungkin lebih dari 1.000 orang kali yang sudah kita lakukan penahanan. Dan ini suatu hal yang sebuah proses hukum yang normal-normal saja sebenarnya, tidak ada sesuatu yang istimewa. Dan kita boleh, kalau misalnya kita lihat juga ini kan perkara pokoknya pasal 5 di Sprindik 153 itu sudah berjalan 5 tahun. Jadi justru malah sebenarnya ini udah terlalu lama untuk KPK melakukan pengembangan perkara ini. Sudah penahanannya justru bisa dilakukan ini sudah jauh sebelum sekarang begitu ya, Bang Praswat? Harusnya penetapan tersangka untuk tambahan tersangka itu sudah jauh harus bisa dilakukan bahkan sejak Januari 2020 pada saat proses operasi tangkap tangannya Pak Harun Masiku dan kawan-kawan yang akhirnya lepas ya Pak Harun, sampai sekarang. Baik. Gitu loh. Jadi ini sebenarnya perkara yang sudah lama sekali, bukan perkara yang tiba-tiba ujuk-ujuk datang tanpa sebab dan musabab gitu. Memang ini proses perkara yang lama dan sudah sangat berlarut-larut KPK. Baik, saya mau kembali ke gitu, Bang Magdir. Pak Magdir, Anda mungkin mau mengomentari pernyataan Mas Praswat tadi. Sekaligus saya ingin menanyakan juga, karena waktu kita terbatas, saya ingin menanyakan juga langkah hukum selanjutnya apa yang sedang dipersiapkan saat ini oleh pihak kuasa hukum Hasto. Silakan Pak. Kalau begini, kalau kita bicara tentang KUHP, memang itu kewenangan itu diberikan kepada penyidik. Ya, memang tidak pernah ada selama ini alasan bahwa orang itu disebutkan, penahanannya disebutkan di dalam surat perintah penahanan. Tetapi kan indikasi yang dikatakan oleh KUHP ini harus ada dugaan keras. Nah, dugaan keras ini itu kan dugaan keras. Orang ini mau menghilangkan barang bukti. Kalau barang bukti sudah diambil semua sama penyidik, kan nggak mungkin menghilangkan barang bukti. Mau melarikan diri, orang seperti Hasto ini di mana saja cukup banyak dikenal orang. Cuma orang gila aja yang mau melarikan diri kalau orang seperti dia, ya. Saya kira dia nggak bakalan melakukan itu, gitu loh. Yang kemudian yang ketiga akan mengulangi perbuatan macam apa yang akan dia ulangi. Nah, ini saya kira ini kesalahan kita di dalam melakukan proses di dalam hukum kita ini, karena terlalu sering kita melakukan penahanan. Ya, padahal belum tentu ada urgensinya penahanan itu. Saya kira ini yang pertama. Kemudian kedua yang saya ingin jelaskan sekali lagi bahwa kami menganggap pimpinan KPK yang membuat surat perintah penahanan itu adalah orang yang tidak berhak membuat surat perintah itu, karena itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini melawan hukum.
Ya, bahwa apa yang kami akan lakukan itu kita lihat nanti, ya. Tapi meskipun kami sudah jelas pasti ini akan kami lawan. Karena bagaimanapun juga kita tidak ingin lembaga KPK ini digunakan untuk kepentingan lain, ya. Termasuk untuk kepentingan melindungi orang-orang tertentu. Ya. Kan persoalan kalau kita dengar pernyataan Mas Hasto kemarin, bagaimana dia meminta supaya keluarga Jokowi itu diperiksa. Bahkan laporan terhadap Jokowi ini kan sudah dilakukan Ubaidillah Badrun, ya kan? Tetapi kan tidak pernah dijalankan apapun, gitu loh. Kita nggak mendengar, paling tidak ya. Tetapi justru Ubaidillah yang dicopot dari jabatannya. Ini artinya apa? Ya, terkait dengan keluarga yang mulia ini, ya. Ini ada perlindungan dan ada proteksi yang berlebihan. Jadi tidak bisa kita mau katakan bahwa kesamaan kita di depan hukum dengan mereka itu ada. Tidak ada itu. Baik. Kembali ke persoalan Mas Hasto, penahanan Mas Hasto ini. Sekali lagi, kami tidak melihat urgensinya penahanan ini. Apalagi kemarin, ya, saya kebetulan karena saya berada di atas, di dalam saya nggak bisa melihat. Teman-teman bercerita kepada saya, ada kehadiran pejabat tinggi Polri. Ya, salah satu diantaranya Wakapolda. Ya, yang memonitor urusan ini. Apa sih urusannya polisi kita gitu, ya, terkait dengan ini? Ini kan ada satu bentuk show of force, ya, yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Padahal kan kita tahu KPK ini kan lembaga independen. Saya nggak tahu apakah karena pimpinan KPK itu mantan polisi, kemudian dia mengundang polisi untuk memperkuat kedudukan mereka. Saya nggak tahu itu. Tetapi ini sesuatu yang sangat buruk. Ya, satu cara penegakan hukum yang seharusnya tidak boleh diteruskan, tidak boleh dilakukan ini. Sebab bagaimanapun juga kita ini negara hukum. Intinya poin Anda adalah Anda mempertanyakan urgensi daripada penahanan Sekjen PDIP Hasto begitu. Betul. Ya. Saya ingin ke bukan hanya Pak soal urgensinya, tetapi tindakan back up. Kalau mau sebut back up. Ya. Baik, saya ingin ke Pak Heri. Pak Heri, itu nggak ada urgensinya. Seperti apa Anda menanggapi hal ini Pak Heri, berkaitan dengan urgensi dari penahanan, dan juga tadi Pak Magdir belum mau menyebutkan kepada kita langkah hukum selanjutnya apa yang akan dilakukan. Menurut Anda kira-kira langkah hukum apa yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum Hasto ke depannya? Terakhir, singkat saja. Kalau singkat agak susah ya, karena agak panjang sedikit nih. Poinnya begini Bang, bahwa pandangan ini kan satu menganggap kutub biasa, satunya luar biasa. Satu menyoal bahwa ini masalah kecepatannya perlu, yang satu menyoal kehati-hatian. Tentu ini nggak akan ketemu sampai kiamat nanti saya rasa. Jadi biarkanlah proses ini sebagai dialektika hukum kita untuk melihat bahwa proses hukum yang berjalan ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, secara transparan, gitu kan. Kemudian kalau memang ada batu ujinya, merasa kemarin juga sebenarnya mau nggak mau, suka nggak suka kita sampaikan sudah pernah dilakukan. Nah tinggal apa nih amunisi kalaupun sekiranya pra-peradilan yang kedua akan digulirkan, apakah berbeda dengan pra-peradilan yang pertama misalnya, atau sama saja secara pokok begitu. Kalau secara pokok sama, maka kan tentu sebenarnya sudah bisa ditebak hasil akhirnya. Tapi apakah kemudian ini narasi yang digunakan untuk mendelay? Saya rasa ini juga strategi dari setiap orang untuk mengadvokasi ataupun mengawal kepentingan hukumnya. Kita nggak akan bisa masuk sejauh itu dan bisa menyamakan perspektif kita untuk kedua belah pihak yang sudah punya pandangan sendiri-sendiri tadi, Bang Said. Ya. Jadi saya rasa kita hargai saja, tinggal kita melihat ketegasan sikap dari mereka yang berwenang untuk menangani hal ini. Terutama tekan di KPK. Yang kedua adalah kalau ini digulirkan ke pra-peradilan, perdebatannya tafsir PUU 102 13 Romawi tahun 2015 tadi, apakah dia ketika dikirimkan atau ketika sidang pertama misalnya. Jadi ini yang kemudian saya akan lebih jelas ketika kita mengatakan bahwa ini sudah tidak bisa diperadilan lagi, yang ini masih punya harapan untuk diajukan pra-peradilan. Saya rasa itu. Baik. Nampaknya untuk melihat ini sangat bisa ada banyak perspektif begitu ya, Bang. Terima kasih banyak para narasumber. Sayangnya waktu kita terbatas, masih banyak hal yang ingin kita bahas, tapi terbatas. Semoga kita bisa punya kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama, mantan penyidik KPK Praswat Nugraha dan pakar hukum pidana Untar Pak Heri Firmansyah, kuasa hukum Hasto Kristianto, Pak Magdir Ismail. Selamat malam, Bapak-bapak.